burung merpati batal jadi Tuhan. Tapi kalau Anda mengatakan dia tetap Tuhan, coba buktikan. Bagaimana caranya Anda membuktikan bahwa burung merpati yang adalah Roh Kudus itu Tuhan? Silakan, saya ingin dengar. Buktinya itu bukan burung yang dipelihara, itu turun dari surga itu. Bagaimana Itulah bisa? buktinya. Kan sama-sama burung. Iya, tapi Apakah beda Tuhan itu sama burung mama itu. Burung mama itu agak panjang juga. apakah Tapi pencipta nggak langit bersayap. dan bumi itu burung merpati? Apa? Apakah pencipta langit dan bumi adalah burung merpati? Bukan. Itu seperti apa itu? Kalau di sama kalian itulah seperti bidadari itu. Iya, masa Burung dari apa? masa Tuhanmu identik dengan bidadari? Udah Itu gila, Bang. darapati itu yang aku bilang. Darapati itu seperti bidadari itu. Iya. Yang kita bahas ini burung merpati. Apakah burung merpati itu pencipta langit dan bumi? Itu loh. Bukan, udah Ya kubilang bukan. Berarti gugur Itu ya. sebagai Berarti bidadari gugur. itu. Bidadari Berarti gugur itu. ya. Berarti gugur. Hah? Berarti gugur. Gugur Ya. burung merpati ini Ya, menjadi kalau- Tuhan. Gugur. Kalau kau bilang sang pencipta, bukan. Bukan. itu. Gugur dia, Tujuannya teman-teman. bidadari. Apakah dia sehakikat dengan pencipta? Bukan. Bukan. Namanya tunggu. Yeay, berarti Tuhanmu tinggal dua nih. Tinggal dua nih Tuhan. Burung merpati gagal. Kenapa kau bilang burung? Lah, kan Roh Kudus. Bukan bukan itu Roh Kudus. Tahu kau Roh Kudus? Iya, bukannya Roh Kudus seperti itu burung. bukannya Roh Beda Kudus itu beda. Roh Kudus Beda menampakkan itu. diri, Roh Kudus mengambil rupa Beda burung itu, merpati. Abdul. Roh Kudus menjadi daging berupa burung merpati. Betul? Kenapa kau samakan Roh Kudus sama merpati? Kan udah jelas dalilnya. Roh Kudus menampakkan diri dalam Iya. rupa burung merpati. Betul? Roh Kudus itu nggak nampak itu, bro. Loh, pada saat Yesus dibaptis, Roh Kudus menampakkan diri dalam rupa daging, yaitu burung merpati. Betul tidak? Bukan burung merpati. Dalilnya Roh Kudus berupa burung merpati itu kan jelas dikatakan dalam kitabmu. Kenapa kemudian sekarang Anda ingin membatalkan kitab sendiri? Hah? Hah? Lupa? Lupa? Jadi selama ini hanya dibodohi saja. Enggak, jangan dulu, jangan kemana-mana. Kalau di dalam Islam, Roh Kudus itu tidak pernah berupa burung. Roh Kudus itu tidak pernah berupa burung. Sedangkan kalau dikatakan di dalam kitab saudara, misalnya di Markus 3 nomor 22, Roh Kudusmu dalam rupa burung merpati. Pertanyaan saya, Roh Kudus dalam rupa burung merpati, apakah dia pencipta? Kenapa kau bilang sang pencipta di sini? Berarti Roh Kudus yang burung merpati itu bukan pencipta kan? Tuhan, tahukah Tuhan? Hah? Jadi burung merpati itu Tuhan. Kalau sang pencipta itulah Bapak yang di sorga. Nah, bukan ini si Roh Allah. Kudus. Kalau Roh Kudus apa? Kenapa kau bilang sang pencipta si Allah? Kalau Roh Kudus apa? Roh Kudus Apa itu? itulah kehidupan. Iya. Jiwa. Jadi kehidupan jiwa berupa burung merpati. Bukan. Kalau Jadi apa Dan? merpati itu kalau sama kalian itulah sebagai bidadari, seperti Iya. bidadari itu. Berarti dalam agamamu Roh Kudus itu setara dengan burung merpati yang Bidadari. identik dengan bidadari gitu.
Iya, kalau Oke. sama kalian itu bidadari lah itu. Oke. Ternyata Roh Kudus dalam Kristen Bidadari itu apa? setara Kayangan. dengan bidadari. Iya. Iya. Jadi gugur, Tuhanmu Tapi tinggal Roh dua. Kudus bukan. Beda Roh Kudus, beda Roh Kan Kudus. Roh Kudus itu kan burung merpati. Bukan. Baca Beda itu dalilnya beda. Markus. Baca Markus 3 nomor Udah 22, aku bilang silakan. tadi burung merpati itu serupa dengan setaraf dengan bidadari kalau sama kalian. Baca Markus 3:22, silakan. Baca. Bacalah. Di situ Aku dikatakan belum begini. baca itu, kau yang belajar di situ. Turunlah Aku Roh paham itu. Kudus, dengar. Turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati. Justru kalian buta huruf, bro. Makanya nggak tahu bahasa. Kenapa jadi saya? Saya membaca dalil Markus 3. Anda yang buta Kalian huruf. selama ini Anda yang buta huruf sibuk-sibuk karena dengan tertulis, apa kalian? karena tertulis hurufnya begitu, Anda mengatakan bukan. Saya ulang lagi. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati. Kenapa Anda tidak bisa membaca itu? Syukran sahabatku, barakallah. Kenapa? Kenapa Anda tidak bisa membaca? Tertulis. Kau yang nggak bisa. Kau balik Coba Anda baca. Coba Markus kau 3:22. bertanya. Markus 3:22 coba baca. Kenapa masih kau bantah? Markus 3 nomor 22 kau baca, silakan. Ya bacalah, aku udah paham itu semua. Buta Kau huruf yang berarti belajar kau nggak di bisa sini. baca berarti. Memang betulnya kalian di buku kalian ditulisnya belajarlah sama Injil. Kalau belum mengerti, tanyalah sama kami ya. Oke, saya tanya. Iya. Oke, saya tanya. Kalau Anda merasa, kalau Anda merasa, silakan saya tanya. Markus 3:22 bunyinya apa? Bunyinya apa? Iya bacalah biar Iya. biar ngerti kau. Ya sudah ya. Dalam pengertiannya nanti. Ya sudah ya. Kamu nggak ada ilmu. Baca Ternyata lah. kau buta huruf. Ternyata Kau yang nggak ada ilmu. Dada buta Kau huruf. pura-pura kau Dada cari penyembah poinnya burung kamu. merpati. Dada. Aku punya niatan untuk mengajak kau diskusi baik-baik. Aku ajak kau di sini supaya kau itu waras, ya toh. Tetapi ternyata kau nggak bisa waras. Gimana dong? Aku mau mencerdaskan kalian, tapi ternyata kamu nggak mau cerdas. Ya kayak ginilah jadinya. Tetap aja penyembah burung merpati. Diajak waras nggak mau. 2026 nyembah burung merpati, gila. Lucu kalian ini, lucu. Halo, semangat siang. Halo, apakah saudara pemakan babi? Bung? Halo? Pemakan babinya kalem dia, malu-malu dia makan babi di pojokan. Tolong teman-teman yang bukan pemakan babi jangan minta permintaan. Ya, kalau pemakan babi baru bisa naik. Silakan. Kalau naik berarti saya anggap pemakan babi ya. Halo? 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 Saudara dari gereja mana abang ini? Dari Protestan. Silakan buka kamera abangku, silakan. Kita diskusi bahas tema kita ini, silakan. Oke. Oke. Sebelum saya masuk kepada tema Roh Kudus, Siap. atau jadi Tuhan. Iya. Jadi saya mau mengambil panduan dasar Bang Juma mengatakan Tuhan itu ada apa Bang Juma? Karena adanya makhluk, adanya kita, adanya alam semesta. Berarti ada yang menciptakan. Itu udah jelas tuh, Bang. Oh. Ateis juga kira mengatakan adanya dunia ini dengan seperti apa adanya. Iya. Saya bukan ateis, Bang. Saya bukan ateis. Saya sama seperti Yesus.
menuhankan hakikat pencipta langit dan bumi yang tidak serupa dengan apapun. Yesus juga demikian. Oke, saya kira dasar saya kuat. Bang Juma ya. Iya, iya. Yesus menyembah kepada Jadi begini Bang Tuhan Juma. pencipta langit dan bumi. Silakan. Jadi berdasarkan tema Bang Juma Roh Kudus batal jadi Tuhan, Siap. itu landasan yang Bang Juma ambil di latar belakangnya apa itu? Sehingga Bang Juma mengambil tema Roh Kudus batal jadi Tuhan. Ya, karena roh itu adalah makhluk. Sedangkan Tuhan itu bukan makhluk. Itu jelas itu, Bang. Roh Kudus itu, roh itu makhluk, sedangkan Tuhan itu bukan makhluk. Dan saya katakan bahwa ketika kita membaca Markus 1 atau Matius 1 nomor 18, kita compare dengan Lukas 1 nomor 26-27, ternyata Roh Kudus itu adalah Gabriel. Dia bukan Tuhan. Roh Kudus adalah Gabriel, Gabriel adalah Roh Kudus. Berarti ketika Anda mengatakan Roh Kudus itu adalah Tuhan, berarti Gabriel adalah Tuhan. Itu jelas. Itu kalau Alkitab mengatakan Roh Kudus itu simbolnya sebagai burung merpati. Nah, ketika itu dia. Ketika Yesus dibaptis, nah disitulah keluar simbolnya Roh Kudus. Iya, Hingga simbolnya. dia Itulah bukti bahwa Roh Kudus bukan Tuhan. karena kalau kita kaitkan dengan Trinitatis atau Tritunggal, itu tidak lepas hakikatnya tiga tapi satu dikenal di dalam nama Yesus. Bagaimana bisa Terus hakikat? pengetahuan saya, Bagaimana seorang manusia sehakikat dengan Tuhan, seekor burung merpati sehakikat dengan Tuhan, itu gimana ceritanya, Bang? ya kalau pengetahuan saya itu burung merpati itu sebagai simbol aja, nggak Bukan simbol loh itu, Bang. Bukan simbol itu, Bang. Dan Roh Kudus menampakkan diri. Roh Kudus ini ya turun dalam rupa, turun dalam rupa, turun dalam bentuk burung. Nah, ini burung ini 100% Tuhan atau tidak? Ya, kalau dari segi Tuhan menciptakan segala isi dunia ini, Iya. itu sebagai pelengkap aja. Kalau Aquanus Tafsir Arabia. Maksudnya pelengkap Karena gimana Tuhan- itu, Bang? Pada mulanya alam menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk kosong dan gelap gulita dan meliputi samudera raya. Iya. Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dan seterusnya sampai alam menciptakan segala kebutuhan manusia dan juga burung serta hewan-hewan yang ada di dunia ini. Salah satu ciptaan Tuhan ya burung merpati dong, Bang Juma. Iya, berarti gimana nih? Cara Gimana? ya kalau saya ambil itu sebagai ciptaan Tuhan. Jadi kalau kembali kepada hakikat Trinitatis Bapa Putra dan Roh Kudus, itu simbolnya roh burung merpati. Seperti ada, saya lupa nama kitab itu, liciklah seperti ular, puluslah seperti burung merpati. Iya, mungkin Bang Juma tahu kan ayatnya tuh kan. Iya, betul, di dalam Matius itu, Bang. Ini permasalahannya bukan di sana. Permasalahannya di sana adalah Roh Kudus ini bukan Tuhan, itu masalahnya. Dan iya, adakah maksudku gini Bang Juma. Maksudku begini. Yaitu persepsi Bang Juma lah mengatakan Roh Kudus itu bukan Tuhan. buktinya dia bukan Tuhan kan jelas, Bang. Dia adalah Gabriel. Iya. Memang ya karena dia berbentuk abstrak yang tidak kelihatan dalam bentuk roh. Jadi Tuhan mungkin Allah Bapa mungkin
berinisiatif mengambil bentuk burung dia. Berarti burung 100% Tuhan, 100% burung merpati gitu. Bukan tuh sebagai simbol aja, nggak lebih, bukan. Ya, Bukan sama Tuhan seperti burung Yesus, itu, Bang. Bu. Yesus sepenuhnya Bukan, manusia, bukan. sepenuhnya Tuhan. Berarti Roh Kudus Ya, sepenuhnya burung merpati, sepenuhnya Tuhan, kan begitu. Kalau dari segi kalau dari segi teologis, Tuhan Yesus itu 100% anak Allah dalam bentuk manusia dan 100% Allah dalam bentuk roh. Nah, kalau Roh Kudus 100% dalam bentuk burung, 100% dalam bentuk Tuhan, kan gitu. Iya. Nah, gitu dong abangku. Kalau Roh Kudus itu Bang Bima, Iya, pagi. Iya, gimana Bang? seperti apa yang saya katakan, itu nggak lebih daripada simbol dari Yesus Allah juga Bapa. simbol. Itu Sama, Yesus dan burung makanya- merpati sama-sama simbol. karena sifatnya abstrak. Nah, abstrak, makanya dia turun Bang jadi Bima, manusia. kalau menurut- Abstrak, makanya dia turun menjadi burung merpati. Ya sudah. Berarti Yesus 100% Tuhan, 100% manusia. Burung merpati 100% Tuhan, 100% juga burung merpati. Udah selesai. Ya benar Bang Bima. Ya, begitu Ya, dong. ya benar. Bisa masuk logika. Iya, masuk logika. Biar orang-orang yang pintar bisa Penjelasannya nggak memahami itu. seperti enggak penjelasannya Nah, seperti ini itulah, Bang kalau Bima. kalau orang akal-akalan pasti ditolak itu, Bang. Pasti ditolak. Kalau Roh Kudus itu kan itu simbol ya. Ya, simbol. Nah, jadi Mana ada jadi simbol? digambarkan. Kenapa dipakai simbol burung merpati supaya Anda paham. Apa tuh? Kenapa dipakai simbol burung merpati? Karena burung supaya merpati apa? itu sifatnya Kenapa nggak pakai itu kalajengking? setia, ya. Anjing Kamu juga harus setia, pahami Bang. Karakter. Anjing juga setia. Anjing juga setia. Kucing juga setia. Oke, boleh saya jelaskan? Ah. Itu Ya. di rumah Anda pelihara anjing, bukan pelihara burung merpati. Kalau Anda bilang anjing juga setia, anjing Kenapa? itu juga kawin sembarangan. Anjing itu kawin sembarangan. Merpati juga Burung begitu. Merpati No. juga begitu. Kamu harus mengenal karakter burung merpati. Burung merpati itu burung yang paling setia dengan pasangannya. Ketika Mana ada? salah Saya satu yang pernah pelihara burung merpati. Sebentar. Saya pernah pelihara burung merpati. Merpati juga begitu. Burung merpati itu kalau pasangannya salah satu mati, dia nggak akan kawin lagi dengan yang lain. Alah, Itu burung merpati. kata siapa? Aku lama pelihara burung merpati. Bahkan di gunung saya banyak burung merpati. Pandai-pandaian cerita. Lukas 3:22. Tuhan Anda yang Anda sebutkan Roh Kudus itu turun Oke. berupa burung merpati. Burung merpati, ya, burung merpati yang kamu piara itu berapa ekor? Banyak. Tadinya Banyak. cuma 2. Tadinya cuma 2. Ya, jantan bagus. 1, Ya. betina 2. Bukan, sorry. Jantan 1, betina 3. Jadi 4 ekor. 3 kayaknya bertelur. Kamu harus Oh, ya. Jadi jangan-jangan ada yang lesbi di situ. Aduh. ya, ternyata Anda nggak memahami. Kok saya pula yang nggak memahami, makna saya dari ini pelaku. Saya pemelihara burung merpati kok. Jadi Lucu ente ini. jadi burung merpati itu ketika Yesus dibaptis itu kemunculan Roh Kudus itu berupa burung merpati, ya itu kan alegori saja, itu simbolik saja. Alegori simbol apa? Orang di situ benar-benar dalam itu rupa simbolik, kok. itu simbolik. Dalam rupa kok simbolis. Dia turun Roh dalam Kudus itu rupa. kan roh. Ya, Roh Kudus terus? itu kan roh. Nggak Roh, bisa terus? terlihat. Nah, terus dia datang dalam rupa, mengambil rupa, berarti dia datang dengan mengambil rupa burung merpati, itu dalil. Terus Ya, itu buktinya bahwasanya Tuhan yang Anda sebut Roh Kudus itu 100% burung merpati, 100% roh.
Oh, jadi rohnya Tuhan itu berupa burung gitu ya. Ya kan dalilnya begitu, dan itu konsep agama saudara. Oke. Kok jadinya pura-pura nggak Ya. tahu? Berarti ketika Tuhan meniupkan Allah meniupkan ruhnya ke dalam rahimnya Maryam, itu burung merpati yang masuk ya ke dalam. Ya ke itu dalam agama rahim saya, Maryam bukan burung merpati. Alah, Itu agama enggak. Anda aja. Enggak. Agama Anda yang roh sama dengan burung merpati, kok larinya ke agama saya? Lucu Anda ini. Aneh aja. Oke, baik. Anda ini kan selama ini kan pandai sekali membahas ayat Alkitab. Coba kamu baca An-Anal 51, coba kita bahas itu. Iya, silakan. An-Anal 51. Iya, Coba silakan. Anda bacakan. Silakan. Anda yang Ya. baca, Anda yang bawa data. Kenapa saya pula yang harus membaca? Silakan. Oke. Nah, di situ An-Anal 51 itu membuktikan bahwa Islam sebenarnya punya Tuhan lebih dari satu. Iya. Ternyata kamu nggak tahu ya. Silakan. Ternyata kamu nggak tahu. Silakan. Oke. Coba kamu buka An-Anal 51. Sudah saya baca. Saya sudah baca. Oke. Wa idza Coba bacakan. baddalna ayatan makana ayat. Silakan Anda lanjutkan. Silakan. Anda kan yang membawa data, silakan. Oke, artinya apa di situ? Artinya? Anda yang bawa. Iya, artinya Anda yang bawa dalilnya, kok jadi saya yang itu kan Anda? kitabmu. Kamu sudah membacakan bahasa Ya, Anda yang Arabnya. membawa, Ya, berarti coba artinya Anda apa? setelah Anda membawa data itu, tuduhan Anda apa? Anda mengatakan kami bertuhan lebih dari satu. Berarti Anda nggak tahu arti bahasa Arabnya. Lu. Artinya Anda nggak tahu arti bahasa Arabnya. Anda membawa materi, Anda yang mengulas, buktikan ke saya. Kok saya pula yang harus membuktikan itu semua? Anda mengulas, Anda buktikan tuduhan Anda menggunakan data itu, begitu Baik. jangkrik. Nah, di lanjut. situ, oke baik. Di situ kan dikatakan Allah Apa tuh? berfirman, sesungguhnya dia itu Tuhan yang esa, betul? Anda baca ayat enggak mana? artinya. Surah apa? An-Anal 51. Apa? An-Anal 51. Apaan? Apa itu? Hah? Apa Anda baca apa? Anda baca apa? An-Anal 51. An-Anal 51 itu apa coba? Apa dibilang ini, teman-teman? Dia bahas apa ini orang ini? Hah? Iya, surah An-Anal 51 artinya. Anak. Oke, sebentar, saya tenggelam sebentar ya. Sebentar. Iya, silakan. Kodong. Inilah kalau manusia Google. Manusia Google itu begitu. Manusia Google itu begitu. Kodong, kasian juga sih. Mau menjatuhkan marwah Islam tapi An-Nahl 51. An-Nahl 51. An-Nahl 51 itu An-Nahl. An-Nahl 51 itu menjawab laqad kafaral ladzina qalu. Kafirlah orang yang mengatakan Tuhan itu tiga. Salah satunya adalah Isa, salah satunya adalah Allah, salah satunya adalah ibunya Nabi Isa alaihissalam. Ketika Anda mengatakan wa qala la Coba kamu tattakhizu bacakan dulu. ilahaini Coba bacakan tsnain dulu. innama huwa ilahun wahid. Sesungguhnya hanya dialah Allah yang Maha Esa, maka hendaklah kepadaku saja kamu takut, nggak boleh yang Oke, lain. di sini itu kan kata. Oke, di situ kan kalimatnya itu Allah berfirman. Ya kan, Allah berfirman. Dialah Tuhan yang esa, gitu. Iya, Oke, dialah di situ merujuk kepada siapa? kepada Allah. Dianya, aku, itu merujuk kepada Oke. satu Tuhan, Oke. absolut tunggal. Yang pertama Allah berfirman. Oke, Ya. sebentar. Ya. Allah berfirman, ya kan? Ya. Dialah. Ya. Nah, ini Dialah kan orang Allah. pertama, kan Allah itu orang pertama. Iya. Dialah itu Terus orang keberapa? dia, Allah menyebut Ya, dia itu jawab menyebut dulu. dirinya Dialah di situ sendiri. orang keberapa? Dia menyebut dia bukan orang. Bagaimana? Cara orang pertama bukan menyebut orang Allah.
Allah itu bukan orang. Allah itu bukan Iya, orang. pihak pertama Allah sedang menjelaskan masa tentang menyebut dirinya. dia. Allah. Oh iya dong. Qul huwallahu Oke. ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allah menyatakan dirinya. Di dalam Al-Quran itu Allah kadang menggunakan kata dia, katanya, kata aku, kata kami. Itu di dalam Al-Quran. Makanya kalau Anda membahas Al-Quran, jangan cuma modal terjemahan. Oke, boleh saya bicara sekarang. Boleh. Ketika Allah itu berbicara, seharusnya kan dia berkata, akulah Tuhan yang Esa. Ya. Terus yang Masa Allah berfirman, sebentar, Oke, jangan dibantah dulu. Oke, baik. Masa orang pertama itu berbicara dan dia mengklaim pihak ketiga. Seharusnya ketika dia Allah berfirman, akulah Tuhan yang Maha Esa. Nggak bisa bilang Allah berfirman, dialah. Artinya ketika pihak pertama ini menyebut kata, dia merujuk kepada orang lain. Oke, baik. Saya jawab ya, saya jawab. Dengarkan pelan-pelan. Ketika Yesus mengatakan akulah dia, maksudnya apa itu? Akulah dia. Ya, maksudnya Artinya apa? Yesus itu merujuk kepada dirinya yang telah dinubuatkan. Ya, lah terus ya tadi kau bahas itu aku yang beda. mengatakan Allah dengan kata dia. Bedanya apa? Bedanya di mana? Contohnya kayak gini. Contohnya kayak gini. Contoh. Sebentar. Ketika Yesus ini kan ceritanya kan Yesus menyembuhkan orang yang buta itu. Terus Yesus orang buta itu yang sudah sembuh tuh kan ketemu lagi dengan Yesus. Terus Yesus bertanya kepada dia, percayakah engkau akan dia? Lalu dia bertanya, siapakah dia? Lalu Yesus katakan, merujuk kepada yang tadi, yang pertama menyembuhkan orang buta ini. Yesus katakan, akulah dia. Artinya dia di situ yang menyembuhkan. Apa bedanya orang buta dengan itu. yang Anda yang baca tadi? Beda. Nah, coba terangkan. Beda. Oke. Ya. Seharusnya ketika dia berkata, Allah berfirman, dialah Tuhan yang Maha Esa. Seharusnya kalau Allah berfirman, dia akan berkata, Allah berfirman, akulah Tuhan yang Maha Esa. Sekarang saya tanya, yang mengucapkan Allah berfirman itu siapa? Allah sendiri. Allah sendiri. Allah sendiri. Ya. Terus ketika dia mengatakan dia yang Maha Esa itu siapa? Dia sendiri. Oke, lanjut. Di situ Terus? kan ada kelanjutan ayat. Iya. Oke, kalimat sebentar saya lihat. Sebentar saya tenggelam dulu ya. Akulah, maka hendaklah kepadaku saja engkau takut. Kasihan Dewa. Hendak. Di situ ada kata ku. Bagaimana dia pertama mengucapkan, terus ketiga dia sebentar. Dia berkata gini. Kan di situ ada kata Allah, kata dia dan kata ku. Ku di situ siapa? Aku adalah siapa? Allah. Aku adalah dia adalah aku. Terus? Oke, good. Sebentar. Terus? Kalau kita lihat dari kalimatnya saja, di situ Allah berfirman, dialah Tuhan yang Esa. Oh, di situ ada kataku lagi. Pertama dia merujuk ke orang lain, merujuk kepada dia. Terus di situ ada klaim lagi ku. Ini bahasa Sama seperti tadi yang kau bahas itu, akulah dia Yesus itu, lol. beda betul, beda. Kok beda? Akulah dia. Oke, Dia sebentar. itu orang ketiga kan? Oke. Dia itu orang ketiga Sebentar. maksudmu kan? Sebentar. Orang ketiga kan? Ya. Tunggu, jangan cuma kau yang mau menjelaskan. Saya juga mau menjelaskan. Dia di situ bukan aku menurut perspektif rasa bahasa Indonesia. Dia bukan aku. Tetapi Anda mampu menyambung-nyambungkan sesuai dengan logikamu. Nah, sedangkan Al-Quran itu, Al-Quran sudah sangat jelas mengatakan, waqalallah, Allah berkata. Allah berkata. Satu-satunya Tuhan ini berkata, tak ada Tuhan lain. Apa katanya? La tattakhizu ilahaini itsnain. Janganlah engkau menyembah dua Tuhan, tapi sembahlah kepada Tuhan satu saja. Hanyalah Dia yang Maha Esa. Dia itu siapa? Sudah? Dia itu siapa? Oke, Sabar sudah. dulu. Dia itu siapa? Dia itu siapa? Dia itu adalah aku. Maka hendaklah engkau menyembah dan takut hanya kepadaku. Apa? Oke, udah saya bisa bicara sekarang. Silakan. Kalau kamu mau komparasinya dengan ketika Yesus katakan, akulah dia. Di sini ada dua pribadi yang sedang berdialog, Yesus dan orang yang disembuhkan. Nah, sementara yang di An-Nahl 51 itu, ada berapa pribadi di situ? Satu pribadi.
Satu Allah pribadi. Bagaimana? Yes. Oke. Satu pribadi. Bagaimana satu pribadi mengklaim dirinya itu dalam 3 posisi? Yang pertama, Allah. Terus yang kedua, sebentar. Makanya dikatakan walahu ma fis samawati wal ardh walahuddin wasibah afa ghairallahi tattaqun. Miliknya lah segala apa yang ada di langit dan di bumi, hanya kepadanya lah segala sembahan, segala ibadah, ketaatan selama-lamanya. Mengapa kamu takut kepada selain daripada Allah? Itu dalilnya jelas kok. Berarti aku adalah Dia yang menciptakan segala sesuatu. Akulah Dia yang telah menciptakan segala sesuatu. Akulah Dia yang telah mengutus nabi dan rasul. Akulah Dia. Hanya kepada Dia yang adalah aku kau menyembah. Jelas kok. Oke. Tugasnya Tuhan tuh apa, bro? Tugasnya Tuhan itu tidak punya tugas. Tugasnya Tuhan tidak punya tugas. Tuhan itu Maha Pencipta. Tidak punya tugas Tuhan itu. Oke, apa lagi? Tidak seperti Tuhanmu punya tugas. Kalau Tuhan saya nggak punya tugas. Yang punya tugas itu adalah hamba. Seperti Yesus, dia punya tugas. Seperti Roh Kudus yang adalah burung merpati, dia punya tugas. Begitu kawan. Jadi sudah ya. Saya sudah menjelaskan. Saya sudah jelaskan. Anda mau terima, Anda tidak terima EGP. Sebentar, sekarang kembali ke tema. Dialog itu tidak kembali ke tema. Saya tidak punya kewajiban untuk sampai Anda bisa sampai paham. Saya sudah menjelaskan kaidah ilmunya. Enggak nyambung apa yang kamu sampaikan. Oke, Tuhan saya Allah. Terus Tuhan yang kedua siapa? Selain Allah siapa Tuhan saya? Coba. Tuhan saya Allah. Selain Allah Tuhan saya apa lagi? Yang kedua siapa? Oke, baik. Yang kedua siapa? Tadi kan abang mengklaim bahwa dia Maha Pencipta, betul? Iya, Tuhan saya Allah. Tunggu dulu, Tuhan saya Allah. Tuhan yang kedua siapa? Tuhan yang kedua siapa? Tadi kan Anda bilang bahwa Tuhanmu tidak punya tugas apa-apa. Tuhan saya Allah. Tuhan yang kedua siapa? Kalau saya kan bisa menjelaskan Tuhan kamu Bapak. Ya, Tuhannya Yahudi. Tuhan yang kedua anaknya Maria. Tuhan yang ketiga burung merpati. Bisa kusebutkan. Kalau saya Tuhanku ada satu, Allah. Anda menuduh saya menuhankan dua. Yang satunya apa? Ya nggak tahu, karena di ayat itu kan menjelaskan seperti itu. Bingung kan? Bingung. Karena kamu tidak sanggup. Karena kamu tidak sanggup membuktikan tuduhanmu gitu loh. Tuhan saya Allah. Kamu menuduh Tuhan saya dua. Yang satunya apa lagi? Ayo. Kalau kamu kan jelas, makhluk bertanduk 7, bermata 7, 1. Anak manusia bernama Yesus 2. Roh Kudus bernama merpati. Merpati bernama Roh Kudus, bergelar Roh Kudus 3. Tuhanmu 3. Saya bisa buktikan. Nah, kamu menuduh Tuhan saya 2 hanya berdasarkan terjemahan itu. Yang pertama Tuhan saya Allah, yang kedua Tuhan saya mana? Oke, nanti kita lanjut. Saya lagi mau jalan, bentar saya naik lagi. Monyet. Nggak ada ilmu sopaten bahas Islam, bahas Al-Quran. Aduh, lucu ini apa teman-teman? Ulaika kal an'am bal hum adallu. Allahu Akbar. Dinda Dio. Assalamualaikum Dinda. Saya mau ibadah sedikit lagi Dinda. Di sini aja. Waalaikumsalam Kandaku. Iya, baru mau ingatkan Kanda. Baik. Iya. Masya Allah. Jadi, iya, saya di sini dulu Kanda. Boleh Dinda, boleh. Oke, siap Kandaku. Siap. Silakan teman-teman yang lain ajukan permintaan untuk naik bahas tema ini. Roh Kudus batal jadi Tuhan karena ternyata dia adalah burung merpati. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikum, silakan Abang. Ada yang bisa disampaikan atau ada yang mau disampaikan atau ada yang ingin dibagi? Silakan. Aku Islam juga Bang Juma. Jadi cuman Bang Juma. Sudah tahu dirinya Islam kok naik ke sini? Mau ngapain? Kan aneh aja orang-orang ini. Kalau
kalau sudah tahu Islam, tahan diri, jangan naik kecuali mau jadi pemateri gitu. Adik saya naik ke sini, ketua Apologet Islam Indonesia. Beliau ketua umum yang sedikit lagi akan diresmikan. Naik ke sini untuk membackup karena sedikit lagi saya mau ibadah. Ustaz suka sekali begitu, Ustaz. Halo, semangat siang teman-teman penyembah burung merpati, apa kabar? Halo. Halo, silakan buka kamera. Teman-teman penyembah burung merpati, silakan buka kameranya. Halo, saudara Teddy. Halo, assalamualaikum Bang Juma. Waalaikum Muslim, Bang. Udah lupa, baru kemarin kita Bang. Oh, Masya Allah, siap. Iya. Lanjut. Saya kira udah nggak mau lagi naikin saya Bang. Enggak. Selalu ingin menaikkan teman-teman Kristen, apalagi kalau mereka punya ilmu. Iya, makanya saya bilang kita ini kan cari kebenaran Bang. Siap. Ya, seperti saya bilang ke Bang Juma, saya senang dengan Bang Juma karena banyak hafal ayat-ayat Alkitab. Oke, makasih Bang, makasih. Iya, Cuma silakan. itu Bang, seperti silakan. yang saya katakan, Siap. sangat sayangkan Bang Juma itu nggak dikasih karunia oleh Tuhan untuk mengerti Bang. Iya. Kalau mengerti itu pakai apa, Bang? Pakai akal atau pakai apa gitu? Pertama tentu dalil Bang. Dalil. Dan dalil tentu kita mengimani, kita percaya kan? Kalau dalilnya tidak rasional tetap dipercayai gitu. Oh, kita berdasarkan dalil ketika kita mengimani, dan tentu kita merasakan ketika kita mengimani itu kan tentu kita rasakan dalam kehidupan kita. Iya, kalau dalilnya ternyata bukan firman Tuhan, tetap saja diimani gitu, Bang. Oh, kalau menurut saya itu isi Alkitab itu kan bukan semua firman Tuhan. Jadi apa yang perkataan Tuhan itulah firman Tuhan. Iya, nah sekarang bagaimana caranya bisa kita ketahui bahwa itu firman Tuhan? Gini, saya mau menyampaikan tentang tema hari ini ya, Roh Kudus. Oh iya, oke. Kembali ke tema berarti, silakan. Ya, kembali ke tema aja Bang. Baik, saudara, silakan. Jadi bagi saya itu Roh Kudus itu tidak pernah batal jadi Tuhan. Karena Roh Kudus itu adalah Tuhan itu sendiri. Ya, bisa dibuktikan abangku? Itu seperti yang saya sudah sampaikan ke Bang Juma 3 hari yang lalu. Iya. Oke. Jadi ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Roh Allah melayang-layang kan? Oke. Terus Apakah Maria itu Maria mengandung dari Roh Kudus. Oke. Baik. Nah di situ Terus? malaikat Tuhan sendiri yang menyatakan bahwa Yesus itu Iya. dia datang untuk menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Oke. Jangan bias dulu, Bang. Jangan bias. Supaya- Kita ke Roh Kudusnya. Fokus ke Roh Kudus dulu. Iya, ini kan tentang Roh Kudus, Bang. Maria Iya. mengandung Roh Kudus. Ya, mengandung Tuhan berarti ya. Lah iya, berarti Tuhan itu masuk ke rahim Maria. Oke, baik. Siap. Nah, itu malaikat Tuhan yang menyatakan supaya genaplah apa yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan Iya. mereka akan menamakan dia Immanuel, Iya. yang berarti Allah menyertai kita. Nah, jadi Allah menyertai manusia pada waktu itu, Bang, tapi manusia tidak mengenal dia. Manusia hanya tahu bahwa dia anak si Yusuf tukang kayu. Iya. Jadi di situ jelas Oke, baik. dijelaskan oleh
malaikat Tuhan Iya. bahwa Allah itu adalah Roh Kudus. Oke. Dia, Baik, Bang. dia yang datang untuk menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Baik, baik. Oke. Nah, jadi sekarang, Bang, dunia itu sampai sekarang itu belum mengenal siapa Yesus. Makanya diperdebatkan sampai sekarang, Bang. Oke, oke. Saya boleh berbicara, Bang? Oh, boleh, silakan, Bang. Oke, baik. Tolong didengarkan saya pelan-pelan ya. Di dalam kitab saudara, misalnya di dalam kitab Lukas 1 misalnya, Lukas 1:41, ketika Elisabet mendengarkan suara Maria, maka melonjaklah anak yang ada di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Elisabet penuh dengan Roh Kudus. Tadi Anda mengatakan Roh Kudus masuk ke dalam rahim Maria. Berarti Tuhan sedang memenuhi tubuh Elisabet, kandungannya. Kemudian di data nomor 67 di Lukas 1 itu diterangkan, tadi adalah Elisabet yang penuh Roh Kudus. Sekarang di 67-nya dikatakan, dan Zakaria ayahnya pun penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat. Berarti Elisabet penuh dengan Roh Kudus, kemudian Zakaria juga penuh dengan Roh Kudus. Nah, kalau kita lihat Lukas 2 nomor 25, di situ diterangkan begini. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Jadi ada orang bernama Simeon, ia adalah seorang yang benar dan soleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Jadi ada Simeon, ada Zakaria, ada Elisabet. Apakah tiga manusia ini juga adalah Tuhan karena dia kepenuhan Roh Kudus? Silakan. Itu dulu. Itu yang pertama, Bang ya. Kemudian yang kedua, ketika kita membaca buku Yohanes 2 nomor 22, dan sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Yesus menghembusi murid-muridnya dan berkata, terimalah Roh Kudus. Menghembus itu maksudnya meniup. Maka murid-muridnya penuh dengan Roh Kudus. Pertanyaan yang kedua, apakah murid-murid Yesus juga itu adalah Tuhan karena kepenuhan Roh Kudus? Jadi sudah ada 4. Yang pertama adalah Elisabet, yang kedua adalah Zakaria, yang ketiga adalah Simeon, yang keempat adalah murid-murid Yesus. Mereka semua adalah manusia-manusia yang kepenuhan Roh Kudus. Kalau Yesus atau Roh Kudus masuk ke dalam rahim Maria, lantas anaknya adalah Tuhan, maka bagaimana Roh Kudus yang masuk ke Elisabet? Bagaimana Roh Kudus yang masuk ke Zakaria? Bagaimana Roh Kudus yang masuk ke Simeon dengan murid-murid Yesus? Apakah mereka semua Tuhan? Kalau Yesus Tuhan karena Roh Kudus, maka keempat oknum tadi adalah Tuhan. Tetapi kalau yang keempat tadi bukan Tuhan, maka Yesus juga bukan Tuhan. Dengan demikian Roh Kudus gagal menjadi Tuhan. Anda tadi mengatakan bahwa untuk memahami menggunakan akal. Harus akal. Paham, akal, dalil. Dalil, akal. Akal, dalil. Dalil, akal. Saya sudah menguraikan akal dan juga dalil. Sekarang saya mau melihat bagaimana arahnya lidah Anda bernarasi setelah mendengarkan itu. Silakan. Iya, silakan. Ya, izin Bang Suma ya. Roh Kudus Beda kan? itu, Beda kan? Beda. roh yang itu kan, jadi roh Allah itu berkuasa dalam tubuh mereka, Bang. Oke, Bang, lanjut Bang. Saya izin ibadah dulu. Di sini ada saya. Dinda, Dio boleh monitor sebentar, Dek? Oke, Bang. Selamat beribadah, Bang. Iya, makasih abangku, makasih. Saya pamit dulu teman-teman, jangan kemana-mana. Habis ini saya cuma zuhur, habis itu saya kembali dengan tema yang sama. Jangan kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semangat siang bagi saudara-saudara kita non-muslim. Silakan. Ya, izin bertanya ya, Bang Teddy ya, sebentar ya. Oke, silakan, Bang. Kepada tentang tema di atas. Berarti kalau Bang Suma mengatakan bahwasanya Roh Kudus batal jadi Tuhan, berarti
Bang Zuma selama ini tidak percaya bahwasanya di dalam Alkitab tertulis dalam Kejadian 1 ya. Di situ mengatakan bahwasanya roh Allah melayang-layang di permukaan bumi ini. Kalau Bang Zuma mengatakan Roh Kudus jadi batal jadi Tuhan, lantas kenapa di dalam Alkitab ada tertera seperti itu? Itu sih ya tadi pertanyaan yang saya mau tanyakan langsung sama Bang Zuma. Ditanyakan Bang ya. Kalau menurut Bang Raja Wali, roh itu apa Bang? Roh itu adalah sebuah ciptaan ya Bang. Ciptaan yang Tuhan berikan kepada kita. Ciptaan yang kepada kita itu menurut kita ya Bang ya. Menurut kita. Kalau sedangkan roh sendiri seperti di dalam Kejadian 1 itu roh adalah Sebentar. Roh itu menurut Bang Raja Wali itu ciptaan, bukan Tuhan. roh bisa Tuhan, bisa ciptaan. Seperti itu Roh Bang. bisa Tuhan. Sebentar. Saya tanya dari sisi bahasa dulu. Secara etimologi. Roh itu bisa ciptaan, bisa Tuhan, itu di mana penjelasannya Bang? Ya, penjelasannya tadi ya, yang pertama, penjelasannya ada di dalam Alkitab ya, di dalam Kejadian 1. Bahwasanya dia Enggak. Sebentar. Bang Raja Wali, jangan masuk ke dalil dulu. Kita bahas etimologi dulu, kata roh dulu. Tambah mencret nanti Abang kalau masuk ke dalil. Kita bahas etimologi dulu. Etimologi roh secara bahasa, kita pakai bahasa Indonesia karena kita orang Indonesia dan kita harus bangga menjadi orang Indonesia. Roh secara etimologi, secara bahasa, Anda katakan bisa roh, bisa makhluk, bisa Tuhan. Nah, itu penjelasannya di mana? penjelasannya ya, Ya, penjelasannya di dalam Alkitab ya. astagfirullah. Ini Abang ngerti etimologi nggak? paham. Nah, etimologi itu apa? Etimologi itu ya bahwasanya kita itu napas yang diberikan ya. Kenapa? Bang, etimologi itu secara bahasa abangku, ya ampun kok jadi napas. Etimologi itu secara bahasa. Nanti lanjutan dari etimologi ada namanya terminologi, secara istilah dari satu sub ilmu yang sedang kita bahas. Kok jadi napas? Gimana ya abang? Ini aja abang nggak ngerti, gimana abang mau bahas? Lanjut nih, aduh matilah kau. Nah, diketawain kau sama si Teddy tuh. Teddy ketawain, sesama Kristen saling ketawain tuh. Bang, jangan bergetar bang, jangan mencret dulu. Aduh, abang ini belum apa-apa pun udah mencret. Enggak. Kok berkeringat abang? Bang, lap dulu keringatnya bang, lap keringatnya bang. Ah, dilap dulu bang. Santai aja. Nah, roh itu secara etimologi abang bilang tadi bisa Tuhan, bisa makhluk. Nah, itu penjelasannya di mana? Bentar, saya buka ya dulu ya. Buka catatan saya ya. Ya, buka catatannya. Wah, lamanya. buka catatan kayak mau buka berangkas Firaun abang ini lama kali, Bah. Iya, saking banyaknya catatan ya. Iya. Ditumpuk-tumpuk. Banyaknya catatan teman-teman. Iya. Mau ke Bang Teddy dulu nggak apa-apa Bang? Lanjut dulu. Loh, Nanti kok gitu? ya kan sambil nyari sambil kita diskusi begitu Bang. Gitu daripada nunggu saya nanti lama gitu. Iya nggak apa-apa, kami tunggu abang, kami tunggu.
biar fix satu-satu. Kan istilahnya kan satu lawan satu toh. Jadi aku tumpaskan, ku tewaskan dulu Raja Wali, baru ku tewaskan lagi Teddy. Diketawain kau bang. Bang Raja Wali fokus cari dulu catatannya. Bang ini. Tapi hebat kali kau bang, bisa tewasin orang kau. Oh iya, abang baru tahu kalau aku hebat. Kita ini bukan tewas-tewasan bang, kita ini cari kebenaran. Jadi Enggak, tewas dalam arti argumen bang, bukan tewas orangnya. oh Ini kan kita lagi berargumentasi kan. iya, ini kan kita diskusi bang. Tapi bang Teddy diam dulu biar konsentrasi si Raja Wali. Oke, siap bang. Jadi pertanyaannya apa bang? Sorry. Ulang lagi pertanyaannya. Pertanyaannya, abang mengatakan roh itu bisa Tuhan, bisa makhluk. Itu di mana penjelasannya? Secara etimologi. Penjelasannya ya, menurut catatan saya itu satu esensi, Bang. Satu esensi. Ya, satu esensi begitu. Begini maksudnya. Lamanya bang nyari, jawabannya nggak nyambung. Pertanyaan saya, penjelasan Anda bahwa roh itu bisa makhluk, bisa Tuhan. Itu di mana itu penjelasan itu secara etimologi? Siapa ahli ilmu yang membahas itu? Itu yang saya tanya, referensi Anda itu di mana? Kok tiba-tiba Anda membahas esensi? Jangan panik bang, santai aja. Abang kalau nggak tahu bilang aja nggak tahu. Jadi abang tambah ngawur nanti. Abang cari Google pun nggak bisa jawab itu. Google itu nggak bisa jawab itu bang. Percaya deh sama aku. Diketawain abang di bawah tuh yang jangan baca typing bang ya. Aku sarankan abang jangan baca typing. Ngeri typing di bawah. Enggak, aku lagi cari juga. Ya apa? Ya, saya tadi sebut dua ya bang ya, dua sumber ya bang ya. Dia Di mana bisa itu? mengatakan Di mana penjelasan bahwa roh itu bisa Tuhan, bisa makhluk tuh di mana penjelasan itu? Bang Teddy aja bingung lihat abang. Bang jelasin bang. Oke, kita skip. Bang Raja Wali sudah. Bang Raja Wali lambaikan tangan ke kamera. Itu dulu. Saya coba ini. Sebentar Bang Teddy. Bang Raja Wali lambaikan tangan dulu ke kamera. Aman bang, aman. Oke, Bang Teddy. Silakan Bang Teddy. Lanjut bang. Jadi kalau menurut saya itu roh itu ada dua. Oke, roh itu ada dua. Roh kudus sama roh jahat. Oke, menurut abang roh itu apa? Ya
roh itu jiwa seperti jiwa. Roh itu seperti jiwa. Roh dan jiwa. Enggak. Roh itu jiwa. Roh itu jiwa. Jadi roh itu ada dua. Jadi roh jahat sama roh Tuhan, roh kudus. Nah, Sebelum kalau roh abang- kudus itu roh dari Sebentar, Tuhan. Bang Teddy sebentar. Sebelum abang membagikan pembagian-pembagian itu, abang jelaskan dulu secara tuntas arti roh itu menurut abang apa roh itu? Kita itu manusia kan ada tiga, tubuh, roh, dan jiwa. Aku enggak tanya itu abangku. Aku enggak tanya itu. Aku enggak tanya pembagian roh itu ada begini. Enggak, bukan itu pertanyaanku. Sebelum kita membagi-bagi, Roh itu mengklasifikasi. kekuatan Saya batin. tanya dulu roh itu menurut abang itu apa roh itu? Secara etimologi, secara bahasa. Kita kan pakai bahasa Indonesia. Abang ini bingung juga jadinya gara-gara si Raja Wali abang jadi bingung juga. Lah saya kan sudah jelaskan roh itu ada dua, Bang. Bukan Jadi itu roh kutanya. sama roh jahat. Aduh, kalian ini kalau nggak tahu bilang nggak tahu, aku kasih tahu. Iya bang, ada tiga bang. Ya. Nah, ini lagi satu ada. Bahasanya itu, ya secara bahasa Indonesia itu. Saya nggak bisa jelaskan roh itu apa. Yang Oke, kedua, udah bisa, bagus, mantap. Ini Bang Raja Wali ini. Kok diam Kalau dulu, saya Bang? cuma taunya itu roh Oke, itu ada dua. sebentar. Ya, roh itu, ini aku jelaskan ke abang-abang semua ya, biar abang-abang ini paham. Jadi nggak sembarangan menggunakan diksi, kemudian dipaksakan masuk ke dalam imannya, jangan. Kita pahami dulu, roh itu apa roh? Disebutkan dalam KBBI, roh itu adalah sesuatu alias unsur yang ada dalam jasad yang diciptakan Tuhan sebagai penyebab adanya hidup alias kehidupan. Jadi roh itu diciptakan oleh Tuhan. Jadi roh itu ciptaan, Bang, bukan Tuhan dia. Atau bisa makna yang lain, roh itu adalah makhluk hidup yang tidak berjasad, tetapi berpikiran, berperasaan seperti malaikat, jin, setan dan sebagainya. betul. Atau ada makna yang ketiga, roh itu adalah semangat alias spirit. Spirit. Artinya kalau kita membahas makna roh secara etimologi, kesimpulan akhir dari pembahasan itu, roh itu makhluk, Bang, bukan Tuhan dia. Jangan abang paksakan jadi Tuhan. Karena kalau abang paksakan jadi Tuhan, ini kayak si Raja Wali tadi. Kebingungan dia, buka catatan, 10 tahun dia buka nggak dapat-dapat. Tanya Google pun nggak ada, karena Google pun nggak mendukung itu. Nah, Itu kan gitu, menurut Bang. abang. Menurut abang, roh itu ciptaan. Yes. Tapi kalau menurut saya itu, roh itu adalah Tuhan. Jadi roh kudus. Nah kita Nah, bicara. dasarmu apa? Dasarmu apa? Sebentar. Dasar Bang Teddy apa? Secara etimologi roh itu adalah Tuhan. Nah, dasarnya apa? Nah itu yang saya katakan tadi di Kejadian 1 ayat 2. Nggak ada dasar. Kita belum masuk ke situ. Itu di situ. Kita nggak masuk ke situ. Di situ bang. Nggak boleh berdiskusi. Menurut saya, menurut kakek saya, menurut nenek saya, nggak bisa diskusi gitu, Bang. Menurut data, saya bawakan yang saya baca itu KBBI. Ini KBBI. Oh, manusia dan Tuhan, roh itu. Jadi Data berdasarkan dalil yang ada di kitab saya, Bang. Ya, berbicara berarti roh. Enggak, sebentar. Sekarang abang-abang ini sepakat. Secara Gini, etimologi. saya suruh baca abang aja. Abang kan Secara ngerti isi Alkitab. Secara Ya. etimologi, roh itu adalah makhluk, bukan Tuhan. Sepakat nggak, Bang? kan tadi saya sudah sebut dua natur. Disatukan bisa cara buatan yang dibuat oleh Tuhan seperti itu. Ah ya, Abang Raja Wali ini nggak nyambung loh. Enggak nyambung gimana sih? Ini gimana kita mau lanjut? Masih banyak materi yang lain ini. Kalau abang berdua sepakat, roh itu adalah makhluk, kita lanjut. Kalau abang nggak sepakat,
Oh enggak Bang Dio, roh itu bukan makhluk, roh itu Tuhan. Nah, mana datanya? Secara etimologi roh itu adalah Tuhan itu di mana tertulis? Jangan Sekarang ngarang-ngarang di sini. bicara tentang etimologi, tapi saya bicara tentang iman saya sebagai orang Kristen berdasarkan dalil yang ada di Alkitab. Karena Kita tema ini Roh Kudus. Iya, tema Roh Kudus. Jadi Sebelum Tuhan. Anda, sebentar. Jadi makanya Sebentar. Sebelum Anda masuk ke tema Roh Kudus itu, kita pahami dulu kata roh ini dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Saya khawatir, jangan-jangan kata roh ini adalah penyalahgunaan terjemahan, distorsi terjemahan. jangan berbicara jangan-jangan. Kita yang pasti aja. Kalau saya berbicara, makanya supaya nggak jangan-jangan, supaya nggak jangan-jangan kita pastikan dulu kata roh dalam bahasa Indonesia itu apa artinya. Itu dulu. kan saya udah katakan, saya nggak mau bicara tentang etimologi, tapi saya berbicara berdasarkan Alkitab. Ya udah kalau gitu nggak usah pakai kata roh. Loh, sekarang kan temanya Roh Kudus batal jadi Tuhan. Makanya saya katakan Karena Roh Kudus karena itu roh, tidak sebentar. batal karena Karena Roh Kudus itu ya karena roh itu kan makhluk Bang, makanya dia batal jadi Tuhan. Makhluk nggak mungkin jadi Tuhan. Itu dari ini saya udah katakan bukan roh, tapi ini Roh Kudus yang dibahas ini. Temanya Roh Kudus batal jadi Tuhan. Roh Saya kan Kudus. udah sampaikan. Bentar. Roh itu ada dua, Roh Kudus sama roh jahat. Nah sekarang yang dibahas itu Roh Kudus batal jadi Tuhan. Yes. Jadi saya nggak mau ngerti dengan etimologi atau apa, tapi yang dibahas ini Roh Kudus. Ya. Bukan roh. Kudus itu. Enggak, sebentar. Roh Kudus artinya apa? Itu Roh Roh Kudus yang itu suci kan? roh yang Kudus itu suci. kan? Yes. Iya, Roh yang merupakan makhluk yang disucikan oleh Tuhan. bukan Berarti dia bukan disucikan, Tuhan. tapi memang itu suci karena dia itu Yes. Tuhan. Oke, yang menjadikan Bukan. roh itu suci siapa? Roh Kudus itu bukan diciptakan dan bukan disucikan, karena Roh Kudus itu adalah suci karena Tuhan, bukan disucikan dan bukan diciptakan. Oh, jadi roh Kudus itu nggak diciptakan? Enggak, itu Roh Kudus itu Tuhan. Roh Kudus Tuhan. Iya. Jadi Ada berapa? Roh Kudus itu Sebentar, pernah batal, sebentar. Bang. Karena Roh Kudus itu adalah Tuhan. Kalau kita membatalkan Roh Kudus, berarti kita membatalkan Tuhan. Oke, Roh Kudus itu adalah Tuhan. Ada berapa rohnya Tuhan? Satu. Nah, coba Abang baca Wahyu 5 nomor 6. Jadi situ yang baca, situ yang ini. Oke, aku baca ya. Nanti aku gituin juga, kau harus ikut ya. Ya nanti saya juga akan suruh baca Abang. Yes. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Theos yang diutus ke seluruh bumi. Ada 7 Bang, bukan 1. Wahyu berapa, Bang? Wahyu 5 nomor 6. Yang keras Bang, bacanya Bang. Maka aku melihat di tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Nah, berapa roh Allah Bang? Abang bilang 1. Di situ berapa Bang? Loh, Allah bisa mengutus berapa aja, bukan hanya 7. Tadi Allah itu cuma 1, tetapi dia bisa mengutus siapa aja. Bang jangan marah dong Bang, santai.
Sabar. Jangan marah bang. Maaf ya bang. Ya. Kalau Tuhan mau bang, kalau Tuhan mau, Tuhan itu bisa berkuasa. Roh Kudus, Roh Tuhan itu bisa berkuasa, sama Jadi, bang. Sebentar. Kalau jangan percaya- marah bang. Jangan marah. Ya sebentar. Nggak marah bang. Tadi abang bilang 1. Sekalinya aku tunjukkan dalil, abang ngeles lagi. Sebenarnya roh Tuhanmu itu berapa? 1 apa 7? Ya 1 bang, Roh Tuhan itu cuma 1 karena Tuhan cuma 1. 1. Berarti Wahyu 5 nomor 6 ini batal. Kita buang. Enggak 7. Semua firman yang ada di Alkitab itu nggak pernah dibatalkan. Makanya saya Nah. juga ngomong sama Bang Juma, Nah, kalau begitu roh Tuhanmu itu 1 apa 7? ya 1. Nah, ini tertulis 7. Sekarang saya kasih baca abang ini dalilnya nih. Abang ini ngiles-ngiles aja. Bukan ngeles bang. Kita ini kan diskusi, ini mau cari kebenaran, bukan mau nyari untuk Nah, sekarang yang mana? Kalau abang cari kebenaran, yang mana yang benar? Ucapan Yang abang benar. mengatakan roh Tuhan abang 1. Tapi dalam kitab sucinya abang, yang abang anggap suci, Wahyu 5 nomor 6, roh Tuhannya abang ada 7. Sekarang yang mana yang benar? itu yang di Wahyu bang, itu penglihatan. Tapi kalau ini perkataan malaikat Tuhan. Siapa yang mengatakan malaikat Tuhan di situ? Saya suruh baca ini, coba abang baca itu ayat apa Matius 1 ayat Nah, abang 20. yang baca dong. Tadi abang bilang abang dengar, Bang. mengatakan roh Tuhan abang 1. Abang konfirmasi 1 dengan tegas, abang bilang 1. Ya iya 1. Setelah aku tunjukkan dalilnya Wahyu 5 nomor 6, abang kaget. Terus abang bilang bisa jadi banyak. Kalau abang mengatakan mencari kebenaran, Bukan sekarang jadi yang mana yang benar? banyak. Nah, roh Roh Tuhanmu Tuhan aja 1. bisa sama abang. Baik, roh Tuhanmu 1 Tuhan atau 7? bisa masuk ke Anda. Roh Saya Tuhan nggak itu tanya bisa itu. masuk ke Anda. Saya nggak tanya itu. Jadi bukan cuma 7, ke Anda juga bisa, Bang. Ke siapapun. nggak tanya itu. Kalau Tuhan berkenan, bisa ke siapa aja, ke semua manusia bisa. Saya nggak tanya itu. Loh, Anda mau nanya apa? Tadi Anda mengatakan roh Tuhan Anda 1. Iya, memang saya cuma tunjukkan- 1, tetapi Sebentar. Roh Tuhan Anda mengatakan 1. Di Wahyu 5 nomor 6. Di Wahyu 5 nomor 6, roh Tuhanmu itu ada 7. Diutus ke seluruh penjuru bumi. Lah kan Sekarang diutus. yang mana? Bisa juga roh Tuhan itu diutus ke Anda. Paham nggak? Nggak tanya itu. Saya nggak tanya itu. Membuat apa aja sampai Tuhan bisa membuat apa Dimarahin tuh aja. sama binimu. Hah? Abang dimarahin tuh sama bininya itu. Bukan dimarahin. Oh gitu ya. Dihukum. roh Tuhan itu bisa ke abang loh. Roh Tuhan itu satu. Dengar, istri saya Tuhan itu ngomong. sendiri. Tuhan Karena itu satu. Tuhan itu maha kuasa dan Tuhan bisa memberikan Sabar. roh ke semua orang di dunia ini. Termasuk abang. Ibu-ibu masak dapur aja, nggak usah ikut urusan bapak-bapak. Aku udah matang bang. Udah makan. Abang itu yang belum makan roh, tadi. roh Tuhan menurut Pak Teddy tadi 1. Sedangkan Wahyu 5 nomor 6, roh Tuhan itu ada 6, ada 7. Sekarang Nah, yang mana yang benar? Tuhan kan diutus kepada 7 ini. Ya, Nah, sekarang roh Tuhan ini berapa sebenarnya? 1 apa 7? itu roh Tuhan diutus kepada 7 apa? Ah, 7 apa? Apa itu? Apa? Sebetulnya bukan cuma 7, ke abang juga, ke semua manusia bisa Tuhan Sabar. utus. Sabar bang, tarik nafas. Oh saya bang, sabar. Istri saya itu murtad bang. Murtadin istri saya. Banyak yang ngaku-ngaku bang, iya nggak apa-apa. Banyak yang ngaku-ngaku. Mau murtadin, Istri saya mau mualaf, bang, karena dia merasa terpanggil dan dia percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Jangan mengalihkan pembahasan. Saya nggak tanya istrimu mau murtad kek, istrimu mau jadi naga kek, mau jadi iblis, terserah dia. Itu bukan urusanku. Sekarang kita kembali pada dalil. Itu nggak masuk ini. Wahyu 5 nomor. Tuh kan marah dia kan. Sekarang Wahyu 5. Bukan cuma ini.
Anak buahnya cuma. Iya. Ah, Wahyu 5 nomor 6, Wahyu 5 nomor 6 tertulis di situ, itulah ketujuh roh Allah. Roh Tuhan Bang, itu ada 7. saya kasih baca ke abang nih. Kau mengatakan tadi roh Tuhan itu 1. Sekarang pertanyaan saya, mana yang benar? Roh Tuhan itu 1 atau 7? Roh Tuhan itu 1, bisa diutus ke, bukan cuman ke 7, ke semua manusia kalau Tuhan mau, bisa, bukan cuma 7. Di sini tertulis itulah ketujuh roh Allah. Lah iya, roh Allah masuk ke 7 ini. Paham nggak? Roh dari Allah, Allah bisa punya. Roh dari Allah masuk ke 7 orang ini. Kalau Anda juga Tuhan berkenan, sebentar, roh Allah itu sebentar. bisa masuk ke Anda. Sebentar. Berarti roh Allah itu ada 7. Hah, kok balik ke? Kok Anda memaksakan saya supaya saya percaya bahwa roh Allah itu 7? Tertulis di Wahyu 5 nomor 6, itulah ketujuh roh Allah. Iya, Yang diutus. dari Allah. Yes. Jadi dari Allah itu masuk ke 7, bukan cuma ke 7. Kalau Allah mau bisa ke Anda juga. Paham Oke. nggak? Baik, kalau Allah mau bisa ke saya, di mana dalilnya? Loh, Ya, Anda tidak percaya gimana roh Allah mau masuk ke Anda? Mana datanya? Dalilnya mana? Allah itu hanya berkenan kepada orang yang Allah berkenan mau masuk. Ah, dalilnya mana? Loh, Anda nggak percaya kok mau maksakan roh supaya Saya nggak tanya Masuk maksakan roh. Saya bahas data, Abang. ini data. tertulis. Katakan ke abang. Data. Sebentar, Abang. Anda kan udah suruh saya baca. Sekarang saya suruh baca Anda nih. Kita gantian ngomong. Di dalam kitab Anda tertulis itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Nah, kan diutus Roh kan? Allah, ya, roh Allah itu ada Roh 7 Allah kan? diutus. Ya, roh Allah ada berapa? 7 atau 1? Satu roh Allah tapi diutus kepada 7. SATU dibaca ke 7. TU tertulis 7, kau baca 1, cumananya kau? Kok Anda memaksakan supaya saya harus percaya bahwa Allah itu 7? Lah ini kan kitab mau tertulis begitu, bukan Al-Qur'an ini. Bukan 7. Yang dimaksud itu roh Allah cuma 1 tetapi diutus kepada 7. Di mana tertulis roh Allah cuma Ya, satu itu mana? Mana artinya? Nih, saya bacakan. Nah, baca coba. Wahyu 5 nomor 6, coba baca. Enggak. Itu Ah, kenapa? Kenapa kau nggak mau baca? sekarang saya mau kasih tahu Anda. Roh Kudus itu cuma 1. Nah, yang 7 ini roh apa? itu Roh Tuhan cuma 1 diutus kepada 7. Makanya saya bilang jangankan 7, 1000 pun Tuhan bisa. Ah, mana dalilnya 1000 bisa? Loh, Tuh. orang kalau nggak dikasih karunia. kalau Tuhan nggak berkenan untuk mau ngasih roh, nggak bakalan. Apalagi Anda yang tidak percaya. Ya, suka-suka mau ngatur Tuhan. Makanya saya mau kasih tahu Anda, walaupun kamu itu udah baca dari Kejadian sampai Wahyu 100 kali, ya, udah hafal semua, tapi kalau nggak dikasih karunia oleh Tuhan untuk mengerti, Anda tidak akan mengerti. Dalilnya mana? Sama seperti murid Tuhan Yesus berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, mengapa engkau mengajar mereka dengan perumpamaan? Tuhan Yesus bilang apa? Bagi kamu hal kerajaan sorga dinyatakan, tetapi bagi mereka cukup dengan perumpamaan. Sebab sekalipun mereka melihat, mereka tidak percaya. Dan sekalipun mereka mendengar, mereka tidak percaya. Tetapi Tuhan katakan apa? Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi Bang, Melihat apa Anda di situ? mau baca Alkitab, Bentar, melihat apa di situ? yuk melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Begitu banyak mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yang kita bahas, yang untuk kita bahas roh. meyakinkan Yang kita bahas supaya roh. Apa pula perbuatan Yesus yang kau bahas? Yang kita bahas roh. Mereka lihat roh memang di situ. Loh, Anda bertanya kepada saya mereka melihat apa?
Ya. Kan yang saya bilang, murid-muridnya aja. Kan saya bilang tadi, Nggak nyambung, saya Abang. bilang, kalau tidak dikasih karunia oleh Tuhan untuk mengerti, nggak bakal mengerti. Anda sudah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, mau 10 kali, 100 kali, kalau Anda tidak dikasih karunia oleh Tuhan untuk mengerti, tidak bakal mengerti. Dan itu pun saya sudah katakan ke Juma. Oke, jadi Bible ini nggak akan dimengerti tanpa Roh Kudus. Tidak. Nah, di mana dalilnya? Lah itu saya bilang tadi, murid-muridnya berkata, Tuhan, mengapa engkau mengajar mereka dengan perumpamaan? Tuhan bilang apa? Sebentar. Biblemu ini tidak akan bisa dimengerti tanpa Roh Kudus. Itu di mana dalilnya? Di mana Yesus mengatakan tentang Bibelnya, di mana? Allah itu Roh Kudus. Beda Jadi- lagi. Kemana-mananya Bang ini. Anda susah, makanya saya mau ngomong seperti apapun, Anda tidak akan mengerti. Kenapa? Kalau tidak dikasih karunia oleh Tuhan untuk mengerti, nggak bakal percaya, nggak bakal Coba mengerti. kita fokus. Abang tarik napas, fokus. Tadi abang Kalau mengatakan, Kalau saya ini menggebu-gebu karena saya mau juga supaya Anda itu selamat. Gantian kita ngomong. Oke. Tadi Anda mengatakan, saya tanyakan, berarti Bible Anda ini tidak akan bisa dimengerti kecuali dengan adanya Roh Kudus, betul? Betul. Nah, di mana dalilnya itu? Nah, tadi saya udah kasih tahu. Anda belum paham juga. Apa yang Anda kasih tahu? Muridnya aja bertanya ke Tuhan. Enggak, bukan. Muridnya bertanya ke Tuhan tentang Bible. Tentang pengajaran Tuhan. Saya tanya tentang Bible loh, Bos. Nah, ini kemana-mana. Bible. Saya menyampaikan Bible. Lah, tadi kan ku tanya. Tuhan. Kalaupun Elohim itu ada yang memakai nama, mengganti nama di abad, kalau nggak salah di abad ketiga itu. Jadi ada yang menamai Elohim itu dengan sebutan Allah di abad ketiga. Mungkin orang-orang Kristen kan sudah ada di abad ketiga di Arab Saudi. Kan itu. Emang jadinya orang Islam juga pakai nama Allah jadinya. Padahal aslinya sampai di bawah abad ketiga belum ada nama Elohim. Abad ketiga. Elohim itu sebutan kepada Tuhan, Elohim itu. Tidak ada orang Kristen di Arab Saudi abad ketiga. Jangan diubah. Yang dipertanyakan Bang Faruk, Yesus itu Elohim kan? masih itu juga masih belum paham juga dia. Bicara Elohim, Allah bicara Roh Tuhan yang maha besar itu. Oh, Yesus punya roh nggak? Punya roh. Ini kayaknya memang nggak punya pengetahuan banget waktu Kristen ini orang ini. Yesus kan punya roh. Sementara Elohim itu ada roh. Berarti ada berapa roh di situ? Berapa roh, hitung-hitung roh. Beda loh, Sal. Rohnya beda. Rohnya Jadi beda. gini soal roh ini. Yesus Ini itu ini kayaknya memang waktu Kristen nggak punya pemahaman sama sekali. Untuk tahu ini lebih baiknya ini ketika ingat waktu hari Pentakosta di hari ke-40 di mana orang menerima karunia-karunia Roh Kudus. Jadi banyak di karunia. Misalkan nih aku kasih contoh nih. Di Amerika orang mendapatkan Roh Tuhan, mendapatkan Roh Tuhan 1.000 orang. Di Korea Selatan 1.000 orang yang mendapat. Di Indonesia mendapat. Udah bau untuk semua Pak. Pengamat Nggak tertolong gitu Bang, nggak tertolong. Oke, aliran sesat. Selamat siang.
aliran sesat. Aduh, Bang Faruk mana ke ST? Jangan bilang habis pakai Bang Faruk. Karena harus taat kepada hukum yang berlaku. Namun sembari itu kami di sini harus memberikan pemahaman kepada yang lain. Toleransi. Kalau toleransi, kenapa pergi menuntut? Toleransi itu seperti apa maksudnya, Bang? Tidak ada yang mau. Yang menuntut di sana kelompok-kelompoknya Romo Aldo. Iya. Coba kau naik di sana, kencing batu kau kalau kau naik di sana. Karena kamu sudah nyaman menggunakan kata Allah.